Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu anta al-haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
مسلمون. ثم اسمع قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين. Maka bertakwalah kepada Allah semampu, dan dengarlah lalu taatilah, dan memberilah, karena memberi itu baik bagi jiwamu. Siapa saja yang rasa kepikiran telah dikikis dari hatinya, tinggallah kedermawanan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Taghabun ayat ke-15. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Rasulillah, khatib mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Taghabun ayat 16. Ada 4 seruan Allah di dalam ayat ini yang akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Pertama, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban kegundahan hati para sahabat. Para sahabat sedih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta bertakwa kepada Allah dengan sempurna, tanpa tidak ada celah. Di dalam surah Ali Imran ayat 102 yang sering dibacakan oleh khatib di dalam khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mendengar ayat itu, para sahabat menjadi sedih, menjadi gundah. Apakah mereka mampu untuk bertakwa dengan sempurna? Tidak ada celah sama sekali. Di tengah sedih mereka, di tengah gundah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai jawaban. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu. Lalu apa makna semampu kita? Suatu ketika Syekh Abdullah Azhar ditanya oleh para muridnya makna bertakwa semampu kita. Lalu kajian yang diadakan setelah sholat subuh itu, untuk menjawabnya, sang syekh membawa para muridnya ke halaman masjid, lalu kemudian mengajak mereka mengelilingi halaman masjid dengan berlari. Para muridnya yang sudah lelah letih, lalu kemudian istirahat. Namun beliau, syekh yang sudah tua itu, ketika beliau berlari dan terjatuh, memang sudah tua, lalu beliau bangkit lagi dan terus berlari, terjatuh lagi, lalu bangkit lagi. Kemudian
khawatir akan terjadi sesuatu pada guru. Lalu sang syekh tetap lanjutkan berlari sampai terjatuh lagi. Kemudian beliau pingsan. Tak kalah beliau siuman, lalu beliau mengatakan kepada muridnya, seolah-olah menjawab pertanyaan para muridnya itu. Beliau mengatakan, itulah batas kemampuan. Artinya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takwa semampu kita, bukanlah ikhtiar yang minimal, tetapi ikhtiar yang maksimal. Sehingga katakanlah satu di antara bentuk amal dan takwa kita yang mungkin banyak yang berat mengerjakannya, istiqamah sholat berjamaah di subuh hari. Perlu kemudian kita tanya diri kita, sudahkah kita berikhtiar maksimal? Yang katakanlah berat untuk mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu sehari dan semalam, perlu kita tanyakan ke dalam diri kita, sudahkah kita berikhtiar yang maksimal? Begitu seterusnya. Allah meminta kita bertakwa semampu kita, bukanlah standar yang minimal, tetapi berjuang dengan kemampuan sedaya upaya yang kita miliki. Bukan berarti sampai kepada titik membinasakan diri kita. Itu untuk membuka cakrawala kita, bahwa sebenarnya ketundukan kita, ketakwaan kita itu sudahkah kita ikhtiarkan sampai ke titik yang maksimal. Namun karena kemampuan itu sangat menentukan hasil, dan kemampuan itu bisa ditingkatkan, kemampuan itu bisa di-upgrade, kemampuan itu bisa diperbesar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti di situ. Allah melanjutkan, wasma'u wa ati'u. Karena kemampuan itu bisa ditingkatkan, di-upgrade dan diperbesar, maka perintah berikutnya, banyaklah mendengar. Dengarlah ayat-ayat Allah, dengarlah sabda Rasulullah, dengarlah nasihat-nasihat agama ini. Artinya, upgradelah ilmu kita, karena ilmu itu sangat menentukan kemampuan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru setelah mendengar, setelah memperbanyak mendengarkan ayat dan sabda ayat Allah dan sabda Rasulullah, nasihat-nasihat dari agama ini, wa ati'u, maka taatilah. Itulah yang membuat kemudian kemampuan kita untuk takwa, untuk tunduk, untuk taat kepada Allah itu akan semakin ditingkatkan. Dan kemampuan itu diupgrade, tidaklah ada batas waktu. Selagi masih hayat di kandung badan, maka ilmu terus akan bisa ditingkatkan, yang membuat kita, kemampuan kita pun akan di-upgrade. Kemampuan kita untuk taat kepada Allah juga akan lebih ditingkatkan. Maka momen di penghujung tahun Hijriah ini perlu kemudian menjadi perhitungan muhasabah dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas
kita di hadapan Allah, maka tentu kemampuan untuk taat itu pun harus kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perintah di ayat yang ke-16 surat At-Taghabun, banyak yang mendengar, lalu taatilah apa yang mendengar. Lalu Allah menyeru pada perintah yang keempat, wa anfiqu khairan li anfusikum, memberilah, karena memberi itu baik bagi jiwa. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah Zulhijjah yang segera berakhir, kita akan bertemu dengan tahun yang baru, bulan Muharram. Satu di antara risalah Zulhijjah adalah ibadah kurban yang kita sudah kerjakan. Kalau kita perhatikan dengan seksama sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kurban yang kita lakukan itu sebagai bukti kesyukuran kepada Allah, karena Allah memintanya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat banyak, maka yang diminta adalah Allah, salatlah dan berkorbanlah. Artinya kurban itu bukti kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan dengan seksama, setelah hewan kurban itu kita sembelih, tidaklah kita berikan kepada Allah, justru diberikan kepada manusia, diberikan kepada sanak saudara, karib kerabat, tetangga, fakir miskin di sekitar kita. Seakan-akan risalah Zulhijjah mengatakan kepada kita, syukurmu akan semakin terbukti dengan menjadi pribadi yang mudah berbagi dan peduli. Dan sesungguhnya disitulah nilai kita. Nilai kita bukanlah pada apa yang kita peroleh dalam hidup ini, tetapi nilai kita adalah pada apa yang kita persembahkan dalam hidup ini. Lebih dalamnya, nilai kita bukanlah pada apa yang kita peroleh dari Allah berupa karunia, harta, pemberian, kekayaan dan lainnya. Tapi nilai kita adalah pada apa yang kita persembahkan untuk Allah dari karunia yang sudah diberikan. Lebih lanjutnya, nilai kita bukanlah pada apa yang kita peroleh dari orang tua kita, tapi nilai kita adalah pada apa yang kita persembahkan untuk mereka. Nilai kita bukanlah pada apa yang kita peroleh dari anak-anak kita, tapi nilai kita pada apa yang kita persembahkan untuk mereka, berupa perhatian, kasih sayang, pemberian, harta dan seterusnya. Begitu selanjutnya, nilai kita bukanlah pada apa yang kita peroleh dari orang lain, sahabat, saudara dan seterusnya, tapi nilai kita adalah pada apa yang kita persembahkan untuk mereka, berupa pemberian, kepedulian, perhatian, kasih sayang dan begitu seterusnya. Seakan-akan risalah Zulhijjah menyampaikan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang berfokus kepada apa yang akan kita persembahkan dalam hidup ini, bukan sebaliknya pada apa yang akan diperoleh dalam hidup. Siapa saja yang salah fokus, berfokus kepada apa yang akan diperoleh dalam hidup ini, bukan pada apa yang akan dipersembahkan dan diberi dalam hidup ini, maka siap-siaplah banyak kecewa dalam hidup. Kecewa kepada orang tua, kecewa kepada pasangan hidup, kecewa kepada anak, kecewa kepada sahabat, tetangga dan seterusnya. Karena sudah menjadi sunnah kehidupan bahwa tidak semua yang kita peroleh, kita terima, kita hadapi sesuai dengan keinginan dan harapan di hati. Maka siapa saja yang salah fokus, maka dia akan banyak kecewa dalam hidup. Dan kekecewaan itulah yang akan merenggut kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup.
menyisakan ketidaknyamanan. Tidak nyaman di rumah sendiri, tidak nyaman di tempat kerja, tidak nyaman di sekolah, di kantor, tidak nyaman bahkan di rumah ibadah untuk bisa berjamaah bersama. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki jiwa yang berfokus kepada apa yang akan dipersembahkan atau diberi dalam hidup ini. Sehingga Allah memuji mereka. Dilanjutkan ayatnya, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dikikis rasa kepikiran di dalam hatinya, tinggallah kedermawanan, suka berbagi dan peduli, berfokus kepada apa yang akan dipersembahkan dalam hidup ini, fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan satu riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggugah hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Baginda Nabi bersabda kepada kita semua, "La yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan." Tidak akan pernah berkumpul rasa pikiran dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya, sehingga ketika ada pikiran di hati berat untuk memberi, fokusnya kepada apa yang diperoleh dalam hidup, susah untuk berbagi, maka di saat itu berat keimanannya sudah kalah di dalam hati. Yang lebih berat adalah keterikatan rasa hati dan kepemilikan terhadap karunia yang berikan kepada. Maka di penghujung tahun ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba yang terus meningkatkan kemampuan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak mendengar dan mentaati apa yang didengar, dan menjadi pribadi yang berfokus pada apa yang akan dipersembahkan dalam hidup ini. Bukan salah fokus dengan berfokus kepada apa yang akan didapatkan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat mengisi tahun yang akan datang dengan yang lebih baik. Fakta biru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم اسمع قول الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة